Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, asyar'u ma qablana laisa syar'an lana. Syariat-syariat sebelumku bukanlah syariatku. Artinya apa? Artinya semua syariat-syariat sebelumnya, kalaupun masih ada yang dijalankan oleh umat Islam, itu setelah syariat itu diadopsi oleh Nabi Muhammad yang kemudian menjadi syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam kajian Sultan Channel menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan semua amal soleh kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Dalam surah Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Wallahu a'lam bihaqiqati murad. Maka ketahuilah oleh kalian semua bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi ini, di dunia ini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya ada satu Tuhan di muka bumi ini. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Semua yang kita saksikan hari ini, manusia, alam semesta, hewan, tumbuh-tumbuhan, pegunungan, langit, bumi, bahkan kehidupan di antara kita, ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Masya Allah, ya, subhanallah, ya. Beruntung kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengimani Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, bukan hanya sekedar dianggap Tuhan. Beruntung kita beriman dan hanya beribadah kepada Allah Tuhan semesta alam. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah selain menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan, Allah juga menurunkan syariat bagi kita. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kalian aku jadikan syariat dan manhaj. Artinya di setiap umat Allah menurunkan syariat, ya. Kepada Nabi Adam dan umatnya Allah menurunkan syariat. Kepada Nabi Ibrahim dan umatnya Allah menurunkan syariat yang syariatnya tertuang dalam suhuf Ibrahim. Kepada Nabi Daud dan umatnya Allah menurunkan syariat yang syariatnya tertuang dalam kitab Zabur. Kepada Nabi Musa alaihi salam dan umatnya Allah menurunkan syariat yang syariatnya tertuang dalam kitab Taurat. Kepada Nabi Isa alaihi salam dan umatnya Allah menurunkan syariat yang syariatnya tertuang dalam kitab Injil. Dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menurunkan syariat yang syariatnya tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang ditunjukkan oleh keduanya, yaitu ijma'us sahabah dan qiyas. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama cakupannya terbatas, kedua ada expirednya, ada masa berlakunya. Syariat sebelumnya berlaku
sampai datang syariat berikutnya. Misalnya, syariat Nabi Daud berlaku sampai kemudian datang syariat Nabi Musa. Pada saat syariat Nabi Musa datang, maka syariat Nabi Daud tidak berlaku lagi. Syariat Nabi Musa berlaku sampai datangnya syariat Nabi Isa. Artinya ketika datang syariat Nabi Isa, maka syariat Nabi Musa sudah tidak berlaku lagi. Pun demikian, syariat Nabi Isa berlaku sampai datangnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat Islam, dinul Islam. Ketika Islam datang, maka syariat Nabi Isa sudah tidak berlaku lagi. Ya, karena syariat nabi-nabi sebelumnya ada masa berlakunya. Juga cakupannya itu terbatas, hanya untuk kaumnya saja, hanya untuk umatnya saja. Sementara syariat Rasulullah SAW itu tidak ada masa berlakunya, berlaku sampai dengan datangnya hari kiamat. Dan sahabat sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, asyar'u ma qablana laisa syar'an lana. Syariat-syariat sebelumku bukanlah syariatku. Artinya apa? Artinya semua syariat-syariat sebelumnya, kalaupun masih ada yang dijalankan oleh umat Islam, itu setelah syariat itu diadopsi oleh Nabi Muhammad yang kemudian menjadi syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Misalnya apa? Puasa Daud. Pertama kali disyariatkan kepada Nabi Daud, hari ini masih diberlakukan untuk umat Islam. Itu semata-mata syariat itu hari ini sudah diadopsi menjadi syariat Rasulullah SAW. Tapi syariat-syariat yang lain seperti syariat puasa, syariat sholat, syariat haji, syariat khitan, syariat khutbah yang itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, saat ini tidak berlaku lagi. Artinya hari ini kita saum, kita sholat, kita khitan, kita kurban, dan lain-lain itu semata-mata mengikuti syariat saum, haji, khitan, kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah salat misalnya Rasul menyampaikan khud anni. Dalam masalah salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam masalah haji misalnya, khud anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Dalam masalah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa pun pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi, tapi berpuasanya kita adalah berpuasanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menurunkan syariat, apa yang Allah perintahkan? Dalam surah Al-Maidah Allah perintahkan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Artinya setelah Allah menurunkan syariat ini, menurunkan syariat Islam, kewajiban kita adalah mengikuti atau melaksanakan dari syariat Islam. Ya, melaksanakan syariat Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Kenapa? Karena pada saat kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan syariat agama ini, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Dan Allah melarang untuk mengambil Islam ini sebagian diambil, sebagian ditinggalkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Sahabat sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan syariat Allah, ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan kita, maka insya Allah keberkahan akan kita peroleh dan kita akan menjalankan kehidupan di dunia ini menggunakan aturan-aturan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu tentang manusia, Allah yang paling tahu aturan-aturan yang terbaik buat manusia, dan tentunya aturan yang Allah turunkan adalah aturan yang terbaik.
Apa hukmal jahiliyati yabgun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Ajaran siapa yang lebih baik daripada ajaran Allah? Sahabat sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat Allah memerintahkan kita melaksanakan hidup menggunakan ajaran Islam, tentu akan ada pertanggungjawaban dari apa yang Allah perintahkan. Ya, di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Karenanya sahabat sultan, Ramadan di mana Allah mewajibkan kita berpuasa, yang puasa ini bagian dari syariat Islam, kita harus bersungguh-sungguh untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Jangan pernah sekali-kali kita tidak berpuasa, walaupun hanya 1 hari. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kenapa? Karena saum, puasa itu adalah salah satu syariat Islam, salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yang kalau kita melaksanakannya insya Allah kita akan memperoleh limpahan pahala dari Allah, yang saking besarnya pahala itu tidak Allah sebutkan. Allah hanya menyebutkan puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Pun demikian puasa Ramadan ini di akhirat kelak ya akan memberikan kepada kita kebebasan ya untuk bisa memasuki surganya Allah lewat pintu Ar-Rayyan atau Babur Rayyan. Maka bagi kita yang berpuasa insya Allah kita akan memperoleh 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan pada saat berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka laksanakanlah puasa dengan sebaik-baiknya. Laksanakan puasa sebagai bagian dari ketaatan kita melaksanakan seluruh syariat Islam. Laksanakan puasa karena kita memang membutuhkan puasa. Kita membutuhkan perolehan pahala yang banyak dari Allah, yang besar dari Allah. Kita membutuhkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan puasa Ramadan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah dalam seluruh bidang kehidupan, itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.